loh, sedih. Saya tahu. Sedih, ini lagi sedih. Saya lagi sedih juga, tahu nggak? Kenapa, Bun? Dari tadi saya datang sampai pagi, baru sekarang kamu panggil. Ini gara-gara. Sini. Bunda ini sedih loh. Ini sedih loh, Bun. Kamu tahu nggak sih aku sedih? Ya, saya tahu Bunda. Apa? Ini Bunda lagi sedih. Kalau Aku Bunda lagi bukan sedih harus... begitu. Bukan, akhirnya Aku cuma takut nanti masa aku manggil dia mama. Manggilnya apa dong? Manggil Bunda, aku cuma takut papa jatuh cinta sama Bunda. Aku tidak jatuh cinta, tetap. Tapi kan anaknya posesif. Oke, Maaf ya, gua kalau hamil amit-amit. Bunda, Oke, tepuk tangan sekali lagi buat Bunda Dorce. Ya, ini kita singkirkan Bunda, dulu ya. ini sedih loh. Ini Oh, iya. sedih. Ini tadi di belakang juga sedih Tahu ya? sedih. Sedih karena nggak dipanggil-panggil. Bukan gini, sedih pertama ini malam 7 hari Olga. Ya, betul. Sedih kedua tadi pagi Ponori meninggal. betul. Ya. Terus berapa hari yang lalu Yani Libel meninggal. Ke atasnya lagi ada Om Pram Tumbuhan. Di atasnya lagi ada Rinto Arahap. Jadi ini semua Banyak sekali seniman-seniman ya yang memang luar sih biasa ya. bukan karena artis, memang kalau udah waktunya Ya, pasti betul, akan kembali. betul sekali. Cuman kebetulan kok ya artis semua gitu loh. Dan beruntun sekali ya Bunda, Itulah. seminggu Iya. beberapa minggu belakangan Iya. ini yang orang yang kita kenal, orang yang dekat sama kita gitu ya betul, Bunda. betul. Aku juga kehilangan banget. Sekarang kita ngobrol-ngobrol masalah kalau kita manggilnya Mimi Olga. Iya, Mimi Olga. Ada nggak sih Bun pengalaman yang paling berkesan ketika Bunda Gini, bekerja kamu bersama? nggak usah tanya begitu ya. Aku potong langsung. Kamu jauh sebelum kenal Olga, aku Iya. kenal duluan. Iya. Artinya apa? Bagaimana dia menjadi orang yang sekarang ini melalui proses. Ya, betul sekali. Tidak seperti membalikan telapak tangan jadi Betul ya. sekali, ya. betul. Dia dicaci orang, Iya. dimaki orang, Iya. dikatain orang, Iya. ya. Tapi dia tegar. Nah, mungkin dia melihat karena memang saya lebih dulu keluar, dia lihat gaya saya, dia lihat bagaimana saya menguasai audience dan sebagainya. Dia belajar, dia mau bertanya, ya. Tapi memang Olga ini begitu dia naik, bukan lupa. Mungkin nggak ada orang yang ngingetin, nggak ngingetin gini. Kadang-kadang dia kan tahu sendiri kan kalau udah show nyablak, ya. Sampai orang ada beberapa orang yang udah gue nggak mau deh kalau ada acara Olga, gue nggak mau deh, kan gitu kan. Ada yang sebel, mungkin ada sebel. pro kontranya ada Ya, lah, Ibu, ya. tapi dia manusia, Ya. ya. Bagaimanapun juga dia mempunyai kekurangan dan sekali. kelebihan. Betul sekali. Dilihat dari kelebihan, apalagi setelah dia meninggal, begitu kelebihannya banyak orang yang mengantar, ini artinya apa? Orang sayang sama dia. Betul sekali. Tapi banyak hal-hal yang tidak diketahui oleh orang-orang di sekitar. Oke, taruhlah kalian mungkin seperti siapa baru kenal Olga 10 tahun yang lalu, Ya, betul. sedangkan aku udah dari awal jauh sebelum sana, ya. ya. Jadi memang banyak hal-hal yang kalau boleh aku agak di sini ya, jauh sebelum Mak Vera juga mengambil dia sebagai anaknya untuk mengcover dia sebagai artis, aku udah kenal duluan gitu. Tapi memang dia tuh orang yang nggak kena capek. Ya, nggak kena capek. Semua TV ada. Dia bekerja keras lah. Sampai TV rusak juga ada tuh Olga. Nah itu artinya apa? Jadi kalau ada orang udah nggak punya TV, begitu setel TV Masih udah ada dia lagi. masih ada dia. Dari pagi ketemu pagi, malam ketemu malam, ketemu pagi Bisa lagi. 24/7 lah ya. Itulah 24 hours. 24 hours ya kan. Jangan diam. Bisa ngomong nggak? Orang lebih lagi mendengarkan orang yang lebih tua berbicara, iya. kan benar. Iya. Ebi lagi orang tua ngomong, maaf. ngomong juga. Bukannya dia nggak dengar. Maaf ya Ebi, boleh di ini dulu. Jangan. Takut dia ini, soalnya takut Jangan ini. lu Bapak. Jangan. Ini kan pedang Yoko. Kenapa emang Bunda? Nah, jadi gini, artinya memang Olga ini dengan meninggalkan kesan. Ya. Walaupun ada orang yang masih benci, masih Mencibir lah. aduh, orang mati aja kok masih diomongin aib-aibnya. Sebenarnya kan kalau orang yang baik itu kita menutupkan aib saudara kita biar tidak memakan bangkai saudaranya sendiri, seperti itu. Ya. Pokoknya Olga udah nggak bisa ceritain. Makanya aku berharap setelah ini ada orang yang membuat buku tentang Olga. Perjuangan yang begitu luar biasa ya, Bun. Iya, Tapi betul. ada firasat nggak sih Bun pada saat ini kan udah hampir setahun ya, Iya, Olga melawan sakitnya gitu. Firasat. Firasat nggak? Bunda itu kan orang yang sangat dekat sekali Iya, ya. Kalau lagi alhamdulillah. curhat apapun Gini, itu. firasat nggak ada, tapi pada hari Jumat sore itu aku naik motor, Iya. terus tiba-tiba aku bawa baju jubah hitam, bawa jilbab hitam. Nah, nggak tahu apakah ini pertanda atau apa, tapi nggak pernah. Iya. Terus aku bawa motor sampai di Kalimalang, motorku tuh dipepet orang, pecah
itunya spion. Oke. Terus tapi aku nggak marah. Biasa kan aku jangan kan motor gue cakep, tapi nggak marah saya. Yang nabrak ibu-ibu perempuan. Aduh Bunda minta maaf, nggak apa-apa. Jalan aja Bu, jalan. Abis jalan biar nggak rame gitu, jalan. Aku ke Otista ngebetulin. Nah abis ngebetulin, tiba-tiba aku ke Jeki Salon. Nah dari Jeki Salon, udah aku duduk SMS. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu kan. Marah dong. Oh ya maaf ya misalnya, setan lu jangan sembarangan lu orang. Lu kalau ada beberapa yang kadang-kadang ya Bun ya. Oh enggak Bun, bener. Enggak nih, enggak bercanda, bener. Bunda lihat TV dia, aku memang nggak nonton TV nih. Kalau lama aku pengen nonton TV, betul tulisan innalillahi wa inna ilaihi rajiun kan, ada suara Vera juga. Wah bener. Nah disitulah aku mulai, apakah ini memang menandakan? Nah malam itu aku nggak pulang ke rumah. Nggak tidur di Jeki. Nungguin sampai mau pagi ke rumah si Olga. Oh ya betul, karena begitu paginya aku langsung ke sana. Bunda adalah salah satu orang yang bisa handle lah, zikir apa segala macam. Kan orang kan diam, aku bilang udah kalian nggak boleh diam, kita zikir apa segala macam. Nah disitulah mungkin memang itu kehendak Allah, sampai akhirnya yaitu tadi ketemu terakhir di rumah sakit Pondok Indah. Perjumpaan terakhir di rumahnya dia, selesai, udah nggak ketemu lagi selama 10 bulan itu. Itu tetap aku komunikasi sama beliau, nggak digubris, nggak ada balasan. Oke, mungkin dia lebih untuk nyamannya dia di rumah sakit biar nggak diganggu. Oke, tapi masa sih 10 bulan begitu kita nggak ada mengetahui apa sih sakitnya. Minimal kalau memang dia bisa ngomong dikit lah. Olga nih mama, dia kan manggil mama. Olga nih mama gitu, tapi ya memang nggak ada kesempatan ya sudah, sekarang kita hanya bisa mengantarkan dan saya yakin insya Allah tempatnya surga. Amin. Tapi sebelumnya memang sebelum Bunda datang ke sini kan kita sempat telepon interaktif tuh sama Bunda. Pada saat itu kan masih sakit tuh, aku nangis. Itu juga firasat juga tuh, aku udah tiba-tiba macet apa hujan apa ya. Bisa datang, akhirnya. Aku sedih emang berapa hari sebelum dia meninggal itu aku kayak sedih gitu kan. Tapi aku salut sama kedua orang tuanya, ikhlas gitu ya. Nggak terlihat air mata yang ya mungkin udah capek kali ya. Udahlah kalau memang Allah berkehendak lain. Dan juga kalau dia pikirin Olga aja kan masih ada adik-adiknya yang lain seperti itu. Nah ini ngomong-ngomong masalah kedekatan Bunda juga. Bunda kan tunggu. Kamu nggak boleh begitu. Makan nih. Jangan dijamin. Iya benar-benar. Iya. Ya namanya makanan. Bunda malah mulu, ini kan rumah Ebi. Iya Bunda. Bukan marah. Kita kan kerja cari apa? Cari makan. Jadi harus dimakan dulu. Tapi ya aduh marah. Iya nggak main. Coba nih Bunda nih anaknya coba dengerin. Bunda bukan marah, justru Bunda pengen Ebi makan gini enak banget sayang. Coba dulu. Bunda baik banget. Kalau sama Amitan Bunda Ebi suka dikasih lipstik. Suka dikasih makan. Kalau Ebi, kalau sama Om Ipan kan setengah juga. Jadi pakai lipstik juga, ya. Ebi. Iya. Lipstik itu mah lipstiknya Om Irfan. Biarin aja. Dia ingin menyalurkan hobinya. Udah. Tapi Bunda ciptain lagu juga bener ya? Aku waktu dia sakit ada tuh lagu itu waktu sakit ya. Terus waktu sekarang ini ya aku ciptain mendadak, dan juga aku akan coba menyanyikan di sini sama teman-teman band walaupun belum sempurna kita bikin musiknya. Ini bisa loh, cepet loh Bunda langsung dapat idenya. Seniman yang sangat luar biasa loh. Kita tanam buat Anda aja. Oke sayang. Baru kini ku rasakan sepinya tanpamu Olga. Kenangan indah tiada ku lupa, kini engkau telah tiada. Ceria dan tawamu selalu menggoda, rupanya Allah berkehendak lain. Kau pergi untuk selama-lamanya, anakku Olga Saputra. Sunyi kini dunia
canda lucu do Olga Saputra, kini tiada lagi kurasa. Tenang tidurlah kau selamanya di sisi Tuhanmu yang maha kuasa. Selamat jalan anakku, Olga Saputra. Aduh, ya, kalau Bunda itu kan sudah mengenal sosok Olga Saputra dari sebelum menjadi siapa-siapa. Tara juga kan deket banget, katanya kalau misalnya ngeliat video-videonya masih suka nangis ya? Ya beberapa kayak video-video seperti tadi, karena gini, memorinya yang benar Bunda ya. Karena waktu pas ketika sakit pun, Bunda ketika kita datang ke tempat Bunda waktu itu untuk pengajian. Dia nyumbang anak yatim di masjid. Terus terakhir juga dia bilang, mah aku mau korban sapi satu karena mau mendekati Idul Adha. Akhirnya dia sumbangkan. Ya memang itu masih keadaan sakit ya bang, pakai kain sarung loh. Dia datang pakai kain sarung karena dia menghargai saya. Dia datang, kalau nggak dia bisa wakilin orang, tapi dia datang sendiri karena itu orang tuanya yang ngadain, dia datang dalam keadaan sakit. Iya. Oke. Apa sih Tara kenangan yang nggak bisa dilupain sama Tara tentang sosok? Ya banyak sekali ya. Ya seperti Bunda bilang, ilmu yang saya dapatkan, evaluasi setelah dia tuh orang yang sangat komitmen dengan suatu program. Dia bisa datang dengan keadaan lagi sakit pakai sarung seperti yang Bunda bilang tadi ke acara untuk apa? Untuk ya tanggung jawab, karena dia merasa tanggung jawab besar di dalam acara itu tuh sangatlah besar. Kesan yang paling berkesan adalah ketika dia mengajarkan saya untuk ini, Tar, lo kerja keras untuk apa? Saya bilang, untuk keluarga mah. Untuk keluarga, untuk apa? Untuk menaikkan derajat martabat keluarga saya. Intinya adalah itu. Dia cuma pesan, Mimi cuma pesan satu, ibadah jangan dilewatin, sholat 5 waktu jangan dilewatin. Yang namanya keluarga jangan dilupakan, dan ingat satu, sisihkan 2,5%, hanya 2,5% Tara untuk orang-orang yang memang membutuhkan. Dan itu yang sering dia belajar dari aku, karena memang kan aku punya yayasan, punya anak yatim, dia belajar. Dan satu lagi, Olga ini kan ada darah Jawa dan Minang. Jadi kalau bahasa Minangnya, dia ini membangkitkan Batam Terandam. Artinya dari keluarga yang susah, dialah yang mengangkat derajat keluarganya. Jadi Olga ini memang satu lagi yang perlu diingat, sesibuk apapun dia, begitu dia ada siaran pagi, dia nggak lupa sholat duha. Jadi ada yang bilang, mah sorry emang itu aku sholat duha dulu, ya silakan. Jadi sholat sunat wajib dia laksanakan, sholat sunat juga dia kerjakan. Nah, ngomong-ngomong masalah ini kan kalau Bunda itu adalah, kamu pernah sholat nggak? Ebi sholat Jumat. Oh tadi doang. Terus Ebi sholat maghrib. Jam berapa maghrib berapa rakaat? Coba tata dulu. Maghrib itu 4 rakaat. Maghrib berapa? 3 rakaat. Iya, aku kan ngetes Bunda. Pakai dites lagi. Ngapain pakai dites? Gini aja, mendingan sekarang kita panggil lagi bintang tamu kita yang satu ini, dia Kartika Putri. Jangan ganggu aku lagi. Cewek, ada cewek. Anda Tika. Maksudnya habis kalau susah diomongin soalnya. Masa tiba-tiba orang pengen sponsor aja. Jangan kemana-mana, kita balik lagi setelah satu, tapi ada aja. Ya pemirsa, yang pastinya tadi kita lihat bagaimana proses pemakaman dari sahabat kita almarhum Olga Saputra. Begitu banyak yang mengantarkan, begitu banyak bunga yang ditebarkan, ya kan? Sampai detik ini juga ya masih ramai sekali. Karena tadi malah ada laporan juga dari TPU ya, kalau misalnya banyak sekali penggemar-penggemarnya yang datang dari luar Jakarta. Jadi benar-benar hanya ingin melihat makamnya, ingin melihat tempat terakhirnya sahabat kita almarhum Olga Saputra. Mungkin nggak hanya dari luar Jakarta, bahkan waktu itu waktu pas aku ada berada di mobil jenazah itu Bun ya, ada salah satu fansnya dia dari luar negeri yang nulis dalam pakai karton, selamat tinggal Olga Saputra, terima kasih, dia bilang gitu. Terus dia lari tuh karena pengen lihat, akhirnya dibuka.
Dia cuma ngomong seperti kalau aku lihat sih dia dari logatnya seperti orang Malaysia. Gitu. Jadi sampai sebesar itu loh. Bahkan waktu dia meninggal juga masyarakat Singapura yang orang Indonesia sampai banyak di rumah sakit Mount Elizabeth itu. Luar biasa sekali. Nah, kalau Kartika Putri sendiri nih punya kenangan apa sih terakhir sama almarhum? Kalau yang kenangan terakhir itu yang terakhir jenguk almarhum di rumah sakit gitu kan. Pas baru pertama kali datang masih ngobrol, masih bercanda, mau dikasih minum obat. Berarti di Jakarta ya? Di Jakarta. Ya. Masih mau dikasih obat, terus dia bilang segala obat taruh di mulut gue meja. Itu masih almarhum masih bercanda. Nggak lama minum obat, almarhum muntah. Waktu itu mandi, kita pegangin kantong kreseknya, kena gitu ke Kartika. Dia yang nggak enakan banget, padahal kita tahu muntahnya luar biasa kencang gitu segala macam. Terus akhirnya kita gantiin baju, pakaiin bedak di ketiaknya segala macam, pakaiin krem juga di kakinya ini itu. Terus sudah selesai. Mimi itu kan terkenal dengan cuawaan, dengan bercandanya dia gitu. Tiba-tiba pas lagi duduk di sampingnya, almarhum tuh cuman pegang tangan terus kayak ngomong makasih aneh. Tapi sambil pegang tangan itu yang selalu keingetan terus Bunda. Soalnya kan sebelumnya almarhum itu wah gitu, yang suatu hal yang jarang langka banget almarhum kalau sampai semanis itu, secute itu gitu. Jadi jadi itu nggak bisa dilupakan banget ya. Kalau Bunda sendiri apa sih yang belum pernah disampaikan ke Olga, yang pengen banget Bunda sampaikan? Waktu aku besok terakhir di Pondok Indah itu aku bilang Olga, aku bilang nanti kalau udah sembuh kita umroh ya gitu ya. Dan waktu itu memang dia kan memang belum umroh. Saya sempat wanti-wanti dia, semua udah kamu dapat dan wajib hukumnya bagi kamu untuk menunaikan haji atau umroh bagi seorang muslim. Tapi subhanallah ada temanku di Mekah namanya Fatma, itu waktu begitu dengar Olga meninggal, terus dia telepon aku sekarang ini juga sedang melaksanakan ba'dal umroh khusus untuk Olga, terus dia kirimin aku sertifikatnya. Jadi alhamdulillah Raffi juga udah mengumrohkan dia, dan juga temanku Fatma dari Mekah itu juga udah mengumrohin dia. Tapi memang sih seharusnya kita nih yang masih muda-muda yang ada rezekinya walaupun belum sempat haji, kalau ada itu umroh lah untuk mengenal lebih dekat tentang Mekah dan Madinah itu sendiri. Kenangan aku sama dia banyak banget. Yang aku inget tuh aku sempat marah waktu dia ke rumah dia. Tuh rumah dia kan jelek banget tuh. Jelek. Rumah susun. Hah? Lu ngajak siapa? Ini yang datang siapa sebenarnya? Siapa yang datang? Ibu Ratu. Ya mah adanya begini mah. Enggak bisa. Masa rumah lo kayak kandang ayam? Yo, udah kayak lucu-lucu gitu. Tapi ya memang kita lucu-lucuan, enggak dihina gitu, enggak. Bentar ya kalau gua kaya lo awas ya gitu. Bener, alhamdulillah dia emang kaya. Alhamdulillah. Luar biasa. Iya, kaya hati juga, amin. Tapi paling enggak dia sudah sempat disampaikan. Ya, itu dia tuh. Nah, mungkin dari Kartika sendiri kan juga, Kartika juga bekerja sama ya cukup hampir lah. Juga ya, pernah. Nah, apa sih pesan Olga yang selalu terngiang di Kartika sendiri? Mimi tuh ya Tara juga pasti tahu lah gitu. Dia selalu bilang dia itu memesan Kartika, restu ibu tuh nomor 1, sayangin ibu. Selalu itu yang terngiang dari Mimi gitu. Kartika kalau nggak direstuin dengerin mak lo, kualat lo ntar. Selalu yang kayak gitu. Terus Kartika, lo kalau punya pacar mau udah suka belum? Jangan mau kalau nggak suka, dasar lo ini nih gitu. Dia menasihati kita tuh dengan cara begitu, Bun. Jawa, lo kalau nggak direstuin jangan jalan lo, kualat tuh mak lo gitu. Dia yang selalu kayak ngasih kita wejangan dengan caranya dia ya Bun, biar masuk ke kitanya juga gitu. Meskipun pada saat itu notabene bercanda, tapi pas aku sendiri aku berpikir iya juga ya gitu. Karena kita lihat juga almarhum kan sama orang tuanya juga ya sangat luar biasa sama keluarganya. Jadi pelajaran yang kita ingat terus ya gitu. Ebi ada yang mau disampaikan nggak? Enggak, Ebi kalau ngedengar orang-orang yang udah pergi, orang-orang baik, rasanya Ebi cuma pengen ngedoain Bunda boleh pimpin kita semua berdoa. Jadi kita doain untuk Ponori juga ya. Nggak ada hadiah yang sangat istimewa ya. Jadi kita berjamaah aja doanya, karena juga di sana ada
Om Pram Tumbuhan juga, ada Yani Ibel juga, ya. Terus ada Olga Saputra juga, ada Mbak Nori yang terakhir ini. Ya kita nggak tahu siapa lagi besok, kita nggak tahu, mungkin saya siapa, kita nggak pernah tahu. Tapi yang pasti orang itu pasti akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal teman-temanku sekalian dan juga Anda yang ada di rumah, yang ada di studio, kita doakan menurut keyakinan kita masing-masing. Semoga segala amal ibadah sahabat-sahabat kita, senior-senior kita, junior kita yang mendahului kita diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan diampunkan segala dosa-dosanya. Amin, ya Berdoa Allah. menurut keyakinan kita masing-masing. Mulai. Amin. Selesai. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah. Sebenarnya gini ya. Memang kalau orang meninggal itu kan kelihatannya kan sedih, nangis, kayak nggak ikhlas ya. Tapi asal kamu tahu kalau kamu belajar lagi tentang kematian itu indah loh. Sesuatu yang indah dan dia mulai proses kehidupannya. Awal yang baru sebenarnya ya. Baru. Dia udah nggak menemukan lagi, dia nggak perlu lagi bayar utang, dia nggak perlu lagi ngurusin adiknya, bapaknya, karena udah lepas ya. Makanya doa yang baik itu bagi seorang ibu atau bapak, doa anak yang soleh itu yang paling ditunggu. Seperti aku, bapakku nggak ada, emakku nggak ada, ya doa yang paling bagus. Yang paling benar ya. Abi juga makanya. Masalah ini kalau kita ngomongin masalah doa juga nih, Bunda sendiri kan orang yang paling terdekat, mungkin yang sudah lama sekali mengenal sosok seorang Olga Saputra. Pernah nggak sih Bunda dimimpiin gitu? Kayaknya tadi pagi. Tadi pagi. Tadi pagi itu habis sholat subuh. Nggak tahu dia begini, mah lapar nih mah, belum minum tuh. Ada nasi uduk. Tapi jelas ya Bun ya, mimpinya jelas. Iya, jadi bener lagi ngobrol. Tuh nasi uduk tuh belakang tuh, makan tuh. Terus aku panggil anakku, Ima, Ija, itu tuh Om Olga mau makan. Dia kan juga kenal ya. Terus diambil, enggak lama. Terus aku bangun udah jam 8. Aku dengar Ponori, jadi kayak dari Olga langsung ke Ponori gitu loh. Jadi kayak ada kaitannya gitu. Jadi mah aku lapar mah. Nah ini ada dua kemungkinan, lapar doa atau lapar secara itu nggak mungkin lapar, tapi mungkin ya dia minta didoakan lah seterusnya. Sebanyak-banyaknya biar kenyang dengan doa gitu ya Bun ya. Kalau Kartika sendiri pernah ngimpi? Belum. Makanya pas denger tadi pagi juga si Jessica dimimpiin kan, aku bilang kamu bersyukur kalau dimimpiin gitu, karena pasti sahabat-sahabat yang lain tuh menunggu untuk dimimpiin gitu. Apalagi kan Tara juga sangat dekat banget sama Almarhum, pasti juga pengen kan, ada rasa pengen banget datang dong di mimpi, karena kan kita kan ada bulan nggak ada komunikasi. Ada sahirnya kan, ayah dengarkanlah aku ingin berjumpa walau hanya dalam mimpi. Nah sahirnya. Ya, sudah, sorry. Pakai mic. Yang mana nih? Kalau ini aku untuk Om Rinto ya. Ya, boleh. Semuanya ya. Ayah dengarkanlah, aku ingin berjumpa walau hanya dalam mimpi. Tuh, Ebi mau nyanyiin buat Om Irfan nggak? Maksudnya gimana? Kangen. Kan kangen. Iya, Om Irfan kan lagi nggak bisa nemenin Ebi. Tapi nggak apa-apa kan udah ada Papa Tal. Emang Om Irfan kenapa? Om Irfan sekarang lagi pergi Bun, Lagi jadi sibuk. ponakannya Kapan? Bukan. Maksudnya bukan pergi yang kerja. Kamu semua Pergi kerja. Pergi kerja. Lagi kerja. Pergi kerja. Jelasin dong. Kalau Bunda dulu Pas kenapa? aku masih kehilangan anak lagi. Om Irfan masih kan? Masih kerja kan? Aduh, Bang Ebi, tadi ditelepon sama Om Ipan. Bilang apa nih, Bang? Ebi, ingat sholatnya pakai talung, jangan pakai mukena Om Ipan. Ebi kalau ngomong jujur aja ya. Ebi bandel ya. Orang Om Ipan yang ngomong. Itu rahasia dia Om Irfan kan apa aja tuh? Ebi kan nggak bisa nyimpen aja. Orang Ebi masih kecil. Udah janji ya nggak
nggak boleh ngomong gitu lagi depan orang-orang ya. Kayaknya dia nyaman banget jadi Ebi, bisa ngomong apa aja ya. Terima kasih ya. Juga ada kecil ya. Iya janji ya. Nanti kalau Om Irfan tahu mukenanya dipakai marah lo ya. Udah ya. Ibu ngomongin. Ibu malah jadi jelasin dong. Jangan ya nanti Om Irfan marah ya. Tapi Ebi mau bacain sesuatu nih. Apa sih Ebi? Fakta atau nyata? Yang pertama, tante tulisannya nggak kebaca. Oh kebalik ya? Kebalik Ebi, kebalik. Apa Pak? Kalau baca tuh jangan kebalik, kamu tuh yang smart tuh. Nah, baca. Bapak nggak kebaca. Bapak tahu. Bapaknya kecil banget. Bunda Doce pernah dorong mobil Olga waktu mogok. Bunda dulu jadi apa sih Bu sebenarnya? Gini, ceritanya kan Ada ceritanya tuh ya. Bunda kan udah pakai clip on. Enggak kan mati. Dulu pakai. Emang mati clip onnya? Mati. Orang udah dikasih tahu. Tulis gini, itu udah tulis. Kan dulu ceritanya kita mau ada acara di Tata Dado. Di Tata Dado ceritanya. Nah dia nyebut ke rumah nih. Mah, ini ya udah coba kalau iya kamu jemput. Aku nggak tahu Honda apa dong, mobilnya jelek deh. Pokoknya ke jalannya kan. Udah gitu udah dari rumah Tata ke rumah aku deket. Lewat Galaksi tuh. Udah, terus udah gitu udah. Pas begitu tanjakan mau Galaksi, itu nggak ngangkat mobilnya. Mobilnya itu, blub gitu, mati. Tapi untungnya mati masih di daerah yang agak Rata. Mah, dorong gimana katanya? Kamu ngajar ya? Gue artis. Masih bercanda nih. Buat. Oh gitu Olga belum lihat. Belum, dia masih baru-baru ya. Baru-baru udah. Dorong deh ceritanya nih, dorong. Bunda tuh yang disuruh dorong sama dia. Ada tukang ojek. Buntur. Oh, saya bantuin, udah. Jalan nih, blub, jalan, 100 meter, dia bukan mundur, kita jalan ke sekurang ajar kan tuh kita disuruh nyamperin. Iya. Udah didorong 100 meter kita nungguin dia lewat. Itu keisengan yang kita kangenin ya Bun ya. Itulah memang kadang-kadang aku nggak, yang memang kita nggak pernah tahu nasib orang. Demi Allah, aku tuh nggak percaya loh kalau dia tuh akan jadi artis besar, disenengin orang. Ya itulah kita nggak boleh menghina orang. Suatu saat orang yang kita hina itu mungkin akan lebih baik dari kita. Itu 100 meter. Lumayan bagus 100 meter ya Bun. Makanya gue udah begitu dikubur gue maafin lo 100 meter. Lanjut. Bunda baik. Lanjut. Tante ketiga putri. Atau kan ada ataunya tuh. Atau karpet. Karpet ini nih. Karpet Bapak. Selalu curhat tentang pasangan sama Om Olga. Dan nasihatnya selalu tepat. Iya, jadi dulu banget gitu ya. Tara masih tahu gitu. Almarhum tuh kan jarang tidur, BBM-an, zaman baru BBM-an gitu. Dia ganti status, pasti kita bahas gitu kan. Aku ngedekin terus gitu. Ciela, siapa sih yang nggak pulang-pulang, nggak datang, tau lah ya gitu ya. Terus dia bilang, lu PA lu jangan mau dibego-begoin sama laki. Bla bla bla. Dia tuh alasannya tuh kayak bener-bener tepat gitu. Secara gengsi mah kita gengsi ngakuin pasangan kita begitu gitu kan. Cuman yang dia omong itu tepat bener terus. Tapi emang pernah ditipu juga sama laki atau gimana sih? Kalau nanyain gitu dong. Kan dia bilang jangan mau dibodoh-bodohin sama laki. Emang dia bukan satu lagi ya, aku tambahin di sini ya. Olga sekurang ajarnya Olga, dia bisa ngerjain teman-temannya dengan kurang ajaran dia. Tapi kalau begitu aku tampil di situ dia nggak berani. Ada satu kali yang namanya tuh, ingat nggak kamu yang ditaburin bedak apa tuh? Iya bedak. Oh yang semua tuh, semua. Godok air gitu ya Bun. Terus beda. Godok kan beda. Udah gitu dia lihat aku kan, nggak mau tenang aja. Kalau suka begitu kan, nggak berani. Jadi sekurang ajar apapun dia sama teman-teman yang kalau udah seniornya itu dia nggak berani. Dia cuma sok cantik. Emang cantikan gue melu. Itu bercanda aja ya. Karena ini kamu nggak punya itunya sih ya. Aku punya tuh yang berantem, yang gue berantem dia tindiin aku. Iya, tiba-tiba smackdown ya Bun.
emang tuh dia apa dengan ya hanya orang dekat aja dia melakukan itu. Kalau nggak dia nggak akan berani. Gitu lah. Oke, jadi intinya adalah masih ada yang namanya nilai sopan santunnya juga. Tapi sorry ya, tapi memang orang baik itu cepat diambil loh. Dia anak-anak terbelakang ini biasa cepat juga diambil. Amit. Coy, udah. Orang Ebi masih kecil, masih SD, belum SMP, belum SMA, belum kuliah, belum pacaran, belum menikah, udah anak. Anak SD nggak ada yang mikirin sampai nikah perasaan. Kalau Ebi mikirin Ebi kasih tahu Bunda, Ebi pakai putih merah, emang kelas berapa? Kelas berapa sekarang? Ebi sekarang kelas 7. Oh iya. SMP dong harusnya biru. 7 SD. Mana SD cuma sampai 6 doang ya. Gak apa-apa, Ebi kan masih kecil ya, Bi. Ebi masih kecil. Bebas aja Ebi mau ngapain. Ebi pernah kayak kelas 7 apa Ebi dibohongin sama guru Ebi? Jadi Ebi juga pernah dibohongin? Enggak, Ebi nggak pernah dibohongin. Yang dibohongin Om Gilang ya? Om Ipan tuh sering bohong. Mata katanya nanti dibilang Ebi pinggulnya gede, nanti ngelahirinnya gampang. Itu tantenya. Oh, Ebi salah dengar. Itu Om Irfan lagi ngomong sama Tante Indri. Makanya Ebi langsung shock tante. Bukan, Ebi. Om Irfan itu lagi cerita waktu ngelahirin kamu susah. Jadinya ya harus punya pinggul gede. Maafin anak saya ya, Bunda ya. Maafin anak saya ya. Emang suka begini dia. Ini kalau ngamuk parah loh, Bun. Kalau ngamuk semua dibanting-bantingin. Ini lahirnya istimewa loh. Orang kalau lahir di rumah sakit. Oh, dia bukan di rumah sakit. Disumpahin. Sebelum break kita kan mau ngeliat keakraban ayah dan anak biar jadi contoh buat penonton di rumah. Katanya Ebi ini bisa macam-macam loh. Iya. Aku pengen tuh dia tuh bisa jadi dorce bisa. Kita coba pinjam dulu. Bisa aja nih, enggak? Jangan jadi Bunda dulu. Kita jadi. Itu sebenarnya tuh Om Gilang yang bisa, tapi Ebi juga bisa ngikutin Om Gilang. Tadi nih, sebentar nih. Satu, kita mulai dari Ebit Giat. Set. Gugusan hari-hari indah bersamamu, Camelia. Ya, kalau jadi Rizal Armada. Set. Coba kau lihat dirimu dahulu sebelum kau nilai kurangnya diriku. Tangkap ya, jadi Raisa. Could it be love? Jangan lupa makan siang ya. Yang terakhir. Rian Demasif, jangan menyerah. Jangan menyerah. Coba. Manusia ini tidak ada duanya, tidak ada satunya, ada tiganya. Doja. Kunci C. Ada orang. Aminor. Siapa? Aminor. Aminor. Habis kan Ebi kan nggak sempurna, kesempurnaan yang milik Allah, sempurna kan milik kita. Kalau gitu, Itu punya Bunda. coba sebentar. Yang terakhir. Jadi alam. Set. Alam. Ada Mbak Dukun sedang ngobatin pasiennya. Sah. Oh gitu. Kita langsung lagi setelah yang satu itu ada. Tapi luar biasa sekali ya. Hari ini Ini acara memang begitu, Bu. Sama acara cuma suka Ebi aja. Namanya ya ada-ada saja. Iya. Ada gila, ada orang gila. Oke. Nah, sebenarnya kalau kita mengenang yang
sedih-sedih kan nggak akan ada habisnya ya Bu ya. Pasti ada aja yang dia tenang. Kita justru harus memikirkan bagaimana kita kembali lebih baik lagi dalam keadaan husnul khotimah. Itu aja. Inilah seorang Bunda Dorce. Iya, jadi kita nggak perlu lagi nangis seminggu, kapan kita kerjanya gitu loh. Dia udah tenang. Nah, Bu pernah ketemu sama ayah sama ibu? Itu yang saya, kalau saya bercerita ini, saya betul-betul murni anak yatim piatu. Umur 3 bulan ibuku meninggal. Aku belum sempat menikmati kasih sayang, atau mungkin sempat disusui mungkin berapa bulan. 1 tahun kemudian bapakku meninggal. Jadi betul-betul aku nggak kenal bapak, nggak kenal ibu. Tapi aku selalu mendoakannya. Aku juga udah membakdakan hajinya. Jadi aku bahagia walaupun aku nggak sempat ketemu di dunia. Insya Allah suatu saat Allah akan menemukan dia. Tapi kalau bapak ibu dari Olga sendiri udah sempat dia gitu. Subhanallah, kalau Olga itu memang satu, ibunya kan masih muda, malah tuan aku ibunya. Tetapi aku lihat ibunya itu ikhlas ya, nggak ada sih. Sempat aku bilang gini, nggak pakai nangis ya, nggak ada air mata ya. Iya Bunda. Jadi karena yang nangis cuma adanya perempuan doang satu. Iya. Karena bener. Kalau yang satu tuh nggak berani, itu dia nggak kuat. Yang dia nggak berani cium, cuma dia doang yang cium Olga itu. Bunda. Sosok Olga sangat dekat sekali dengan Bunda. Apa sih yang dirindukan dari sosok seorang Olga Syahputra? Ya, kemarin sempat ada, kamu tahu sendiri kan, ada yang katanya dokter tersinggung dengan ucapannya, bahkan sudah disomasi dan sebagainya. Nah, begitu kejadian itu aku sempat SMS dia. Aku sempat marah juga, aku bilang, Olga, ingat, mulutmu harimaumu akan menerkam kepalamu. Itu hiasan ya. Dan mulai di situ aku udah mulai lagi, dia udah nggak ada perubahan, nggak nyabla. Tapi kalau bisa Kartika tambahin ya Bu, ketika kejadian itu ya Tara ya, kita tahu sebenarnya almarhum itu sudah berusaha untuk minta maaf gitu, dan juga sudah kirimin voice note, minta Kartika kirimin, menjebatani. Almarhum juga datang ke rumahnya bersedia juga sebenarnya yang seperti diminta oleh pihak dokter sana untuk preskon dan lain sebagainya. Sebenarnya untuk pribadinya almarhum mau, cuma ada hal lain makanya belum sempat terlaksana gitu. Tapi almarhum itu selalu ngomong ke Kartika mau dan sangat bersedia. Tapi kita harus yakin bahwa beliau pun juga sudah memaafkan lah pastinya. Iya, Kartika malam itu juga pas dapat kabar minta maaf. Ya kalau seperti kamu tanyakan tadi ya, banyak sekali pengalaman ya. Kadang-kadang dia kan sok-sok nyanyi sama saya. Saya bilang, lu nggak usah nyanyi, suara lo jelek, pales gitu kan. Jawabnya apa Bu? Ya udah, sok cantik lu, sok cantik gitu, begitu sama dia. Ya emang dia mesti ketemu orang yang uratnya putus juga. Jadi kalau dia diketemuin sama orang-orang yang belum putus uratnya, sakit hatian gitu. Apalagi tuh nanti tuh kalau bisa tuh, kalau dia masih hidup, mesti digabungin sama dia tuh, sama-sama uratnya putus. Pasti ya. Pasti. Ketemu nyambung klop. Ini berarti udah putus ya uratnya? Udah. Bukan putus lagi. Udah jadi cincang. Atau udah kamu nggak putus, emang kapan nih jadian? Banyak sekali yang merasa kehilangan, banyak sekali yang merasa sedih, ya kan, sampai sekarang pun makamnya juga masih begitu ramai. Kemarin sempat dikabarkan juga sempat ambles ya Tarya, hampir ayah. Karena banyak diinjak-injak sama banyak masyarakat yang ingin sekali melayat dan mendoakan Olga Syahputra, dan banyak juga kiriman bunga-bunga yang sudah sekarang ada. Sekarang tumpukannya tebal banget bunga-bunganya itu ya. Betul. Nah Bun, ngelihat orang-orang yang memanfaatkan itu, ada yang positif, ada yang negatif. Ya apa juga sih. Artinya gini kan, terlepas dari apapun, dia udah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Ya, jadi orang berhak kok, selagi tidak merusak kuburan dan selagi masih ada keinginan untuk membantu orang. Mungkin juga orang keringetan, ada anduk ya. Orang pengen chipnya Olga, ada foto-fotonya Olga, nggak apa-apa, seperti kayak di makam Bung Karno kan juga kayak begitu. Video kisahnya. Begitu beliau pun sudah meninggalkan kita, memberikan sesuatu yang baik juga untuk masyarakat sekitar ya, luar biasa sekali. Nah tapi ada juga yang negatif nih Bun, sampai yang akhirnya memanfaatkan kesempatan untuk ngambil dan segala macamnya. Itu memang kesempatan yang nggak bisa dilewatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sebenarnya, kayak gitu itu. Karena ada beberapa juga waktu itu saya sempat melihat juga ada yang mengambil foto selfie Bang. Jadi ketika orang sedang berdoa, yang lainnya di samping berdoa, dia gaya sibuk selfie. Nah itu sih kadang-kadang yang membuat kita jadi harusnya kita di situ harusnya ya tujuannya adalah mengirimkan. Tapi kalau aku tambahkan di sini, sudahlah.
Ya. Yang penting orang punya cara masing-masing. Yang penting sekarang kita teman-temannya udah nganterin, dia udah pergi, sekali lagi dia udah tenang. Yang paling penting bagaimana kita bisa menutupi keburukan-keburukan. Artinya keburukan itu udah kita kubur dalam-dalam, orangnya sudah pergi, yang kita angkat sekarang ada kebaikan-kebaikan, itu aja yang paling penting. Kekurangannya lupakanlah. Ya, lupakan. Kita ingat dia nanti dia udah ada urusannya sendiri sama Allah. Seperti apa nanti Allah akan memberikan yang terbaik untuk dia. Amin. Tepuk tangan dulu ya. buat Bunda Dorce dan Bun, keluarganya. ada nggak curhatannya almarhum yang sampai sekarang Bunda inget? Iya. Sampai misalnya Bunda marah, reaksi Bunda nggak suka, Oh, nggak ada. nasehatin. Cuman dia kadang-kadang suka gini. Mama sih lagian kawin mulu, kata dia gitu. Aku seperti marah sama dia. Lah, gua kan perempuan, gua mesti kawin. Emang lu? Jadi gitu. Jadi pada satu hari aku pernah ada masalah dengan mantan si Fulan bin Cuup itu. Bin Cuup. Oke. Nah, aku pergi ke Habib ke Bogor sama dia berdua nih. Diantarin ya? Diantarin sama dia berdua. Terus di situ aku dimandiin kan untuk ngilangin. Udah deh, ini terakhir deh. Udah deh, gak ada bapak-bapakan deh, kata dia gitu. Tapi kalau dia memang maaf ya, dia belum pernah bercerita. Makanya waktu dia rame sama Jessica tuh aku cuma senyum aja. Karena enggak, tapi aku cuma senyum aja. Ya kalau memang dia akhirnya menikah dengan perempuan ya nggak apa-apa juga sih. Ruben juga bisa kan. Tapi kan ya, kalau pernah ketawa lu. Iya, maksud gua Ruben juga bisa kan, apalagi Olga kan masih mampu lah kalau dia pada saat itu ingin menikah ya. Tapi kan aku kan minimal nggak pernah tahu dengan keseriusan sama siapa dia. Jadi nggak pernah cerita sampai sedalam itu ya, Bun? Nggak pernah. Ada satu hal yang perlu kamu ingat, dia itu tidak pernah menceritakan detail persoalan dia. Itu kalau ada orang yang bilang pernah cerita itu bohong. Dia nggak pernah cerita apapun masalah pribadinya dia nggak pernah loh ungkapin ke teman-teman sekalipun sama saudaranya. Jadi dia hanya membantu menyelesaikan masalah teman-temannya, tapi kalau untuk dia sendiri mendingan dia diam aja, dia game sendiri dia. Emang gitu Tante Kabut? Kenapa kamu tanya sama dia? Aku bisa jawab. Tapi kan tadi Bunda udah Bunda ditangisin terus. Tante Kabut, aku nggak disayang-sayang. Kamu jauh banget. Ini kan disayang bukan Indri. Sama papa aja ya, sama papa ya. Mama nggak mau, Papa. Dia udah duduk samping karput itu. Samping karput. Ebi tuh kali sini. Maunya disamperin, Ebi mah jual mahal. Dia kecil, setelah Ebi mau di mana? Tapi ya cara dia doang nih. Iya, caranya Ebi. Tapi Tante Kabut aku mau tanya. Mau ngapain ke situ? Kalau tadi kan Bunda kan ngomongin Kok nggak duduk samping Bunda, kan bisa di tengah-tengah antara Bunda sama tante kan lain. tergotong di sini. Itu tengah-tengahnya Kan dia kosong. ukurannya gede. Tuh lihat tuh Bunda. Dia lihat Bunda marah tuh lihat. Bunda marah tuh Bunda. Dijawabin dia tulatul. Tante, kan tadi Bunda ngomong kalau Om Olga tuh nggak pernah cerita apa-apa tentang detailnya, emang benar? Lebih ke mungkin gini, karena kan almarhum kerjanya terlalu sibuk. Bukannya tidak mau bercerita, mungkin sudah tidak ada waktu untuk memikirkan dirinya. Kalau aku menilai dari sahabatnya tuh, dia tuh udah nggak ada waktu untuk mikirin dirinya sendiri. Tapi dia bekerja untuk keluarganya. Ada libur malah dia mengajak adik-adiknya untuk belanjain baju segala macam. Jadi dia memang fokus untuk bekerja dan bekerja untuk keluarga gitu. Belum memikirkan dirinya sendiri bahkan. Gitu. Tapi kelihatan nggak kalau mereka punya masalah gitu, kelihatan nggak sih Om Tala? Enggak ya? Sebenarnya gini, kalau dibilang kelihatan atau enggak, kita bisa lihat sebenarnya kalau untuk asmaranya itu dari ini Bun ya, dari status BBM dia. Makanya kita suka cengeng. Nah, sama siapanya hanya dia yang tahu. Nah, nih kalau untuk Bunda sendiri mungkin ada benda kenangan atau apapun itu yang aku belum pernah dapat apa-apa dari dia, tapi aku ada kasih baju dia berapa biji gitu. Terus juga ada cincin aku beliin di Mekah. Cincin nggak tahu sekarang warnanya putih gitu, ada matanya bagus. Tapi kalau Olga sendiri sih ya aku juga nggak minta lah ya, karena kan memang waktu itu kan dia juga belum terkenal, tapi minimal utang dia udah aku ikhlaskan. Artinya kan dia sempat mau ngajak aku makan di satu tempat gitu, teman, sampai akhir meninggalnya dia belum tercapai. Sempat nggak apa-apa, aku halalkan, aku ikhlaskan biar karena gini, jangan sampai kita meninggal itu meninggalkan janji, utang dan sebagainya. Jadi Olga sama saya tidak ada utang piutang dunia dan akhirat. Nah kalau Karput sendiri nih, ada nggak sih benda atau apapun yang pernah dikasih sama Olga untuk Nah, nanti jangan jawab dulu. Kita nggak balik saat ini, tapi ada-ada aja. Betul. Tadi seperti yang kita tanyain ke Karput juga,
Benda apa sih yang masih kamu simpen, yang pemberian Olga? Mungkin ada Olga pernah ngasih, kan dia suka kasih kado atau apa? Kalau benda sih parfum. Almarhum kan emang suka koleksi parfum gitu. Kalau kita bilang enak nih, dia pasti nggak pelit untuk ngasihin. Tapi yang paling lebih dari benda rasanya ilmu, pelajaran. Sampai bisa di titik ini pasti banyak belajar sama Olga. Jadi itu yang lebih jauh bermanfaat gitu dibandingin barang atau apapun. Iya. Tapi mungkin sebenarnya kita masih banyak banget pengen ngobrol, pengen berbagi pengalaman, berbagi cerita juga, Bunda. Mungkin terakhir nih, ada yang ingin disampaikan nggak buat keluarga mungkin dari Ponori dan juga keluarga Pertama, Olga? aku tadi keburu-buru untuk keluarga Ponori yang sabar. Insya Allah mungkin ini hari memang yang pertama 7 hari. Yang pertama kan nanti Ponori, jadi saya akan berusaha untuk membagi waktu untuk bisa menghadiri dua-duanya. Dan mudah-mudahan dikasih kesabaran, karena tadi juga saya udah keburu-buru karena saya janji sama Global TV juga untuk acara kalian. Ya, doa saya mudah-mudahan untuk artis-artis yang masih punya potensi seperti kalian ini, jaga kesehatan ya. Dan kalian adalah bagian dari kita udah nggak bisa nutup mata. Kalian adalah pengisi, penghibur. Orang-orang ini kan udah banyak stres, udah banyak yang jelimet di otaknya. Nah, dengan kehadiran kita ini mudah-mudahan bisa menghibur mereka. Amin ya Allah. Untuk semuanya deh yang masih muda-muda, jaga kesehatan, dan paling penting nggak usah dengki dengan keberhasilan. Setiap orang tuh punya jalannya masing-masing. Jadi kamu nggak usah dengki sama saya nggak usah ngiri sama kamu. Kita punya jalan masing-masing. Pokoknya pertahankan dan terus berkarya sampai ajal menjemput seperti Olga. Amin, terima kasih. Oke, kalau Kartika mungkin ada yang ingin disampaikan? Ya, intinya dalam keadaan berduka, mudah-mudahan kita fokus untuk berdoa yang terbaik untuk sahabat kita, untuk semuanya gitu. Jangan memperkeruh keadaan dengan hal-hal yang sudah-sudah, hal-hal yang mencari kesalahan orang tidak akan ada habisnya, karena manusia nggak ada yang sempurna. Jadi kita fokus berdoa untuk almarhum, kalau memang tulus dan sayang. Iya, dan almarhumah pastinya Yuma ya. Jadi fokus itu aja. Terima kasih banyak untuk Bunda dan juga Pak Kartika. Untuk semua penonton yang ada di sini. Betul sekali, dan juga penonton yang ada di rumah tentunya. Ini bisa bermanfaat juga ya untuk mengenang semua keseruan-keseruan dan kelucuan-kelucuan, karena kalau sedih-sedih terus kan nggak akan ada habisnya. Tapi kita juga punya persembahan terakhir nih. Ini akan kita persembahkan untuk orang-orang yang sudah yang sudah mendahului kita, tapi selalu ada di hati kita. Ini dia saat terakhir dari kita semua. Bunda, ini sedih loh, sedih. Saya tahu. Sedih, ini lagi sedih. Saya lagi sedih juga, tahu nggak? Kenapa, Bun? Dari tadi saya datang sampai pagi, baru sekarang kamu panggil. Ini gara-gara. Sini. Bunda, ini sedih loh. Ini sedih loh. Kamu tahu nggak sih aku sedih? Ini saya tahu Bunda. Apa? Ini Bunda lagi sedih. Kalau Bunda lagi sedih harus. Aku cuma takut nanti masa aku manggilnya Mama. Manggilnya apa dong? Manggil Bunda, aku cuma takut Papa jatuh cinta sama Bunda. Aku tidak jatuh cinta, tetap. Tapi kan anaknya posesif. Oke, Maaf ya, gua kalau hamil amit-amit. Oke, tepuk tangan sekali lagi buat Bunda Dorce. Ya, ini kita singkirkan dulu ya. Ini sedih loh. Ini sedih. Ini tadi di belakang juga sedih. Tahu Ya? sedih. Sedih karena nggak dipanggil-panggil. Bukan gini. Sedih pertama ini malam 7 hari Olga. Ya, betul. Sedih kedua tadi pagi Ponori meninggal. Betul. Ya. Terus berapa hari yang lalu Yani Libel meninggal. Ke atasnya lagi ada Om Pram Tumbuhan. Di atasnya lagi ada Rinto Arahap. Jadi ini semua banyak sekali seniman-seniman ya memang luar sih biasa, bukan karena artis, memang kalau udah waktunya pasti akan kembali. Cuman kebetulan kok ya artis semua gitu loh. Dan beruntun sekali ya Bunda, seminggu beberapa minggu belakangan ini yang orang yang kita kenal, orang yang dekat sama kita gitu ya Bunda. Betul. Aku juga kehilangan banget. Sekarang kita ngobrol-ngobrol masalah kalau kita manggilnya Mimi Olga. Iya, Mimi Olga. Ada nggak sih Bun
pengalaman yang paling berkesan ketika Bunda gini, bekerja kamu nggak usah tanya begitu ya, aku potong langsung. Kamu jauh sebelum kenal Olga, aku kenal duluan. Artinya apa? Bagaimana dia menjadi orang yang sekarang ini melalui proses. Tidak seperti membalikan telapak tangan jadi dia dicaci orang, dimaki orang, dikatain orang, ya, tapi dia tegar. Nah, mungkin dia melihat karena memang saya lebih dulu keluar, dia lihat gaya saya, dia lihat bagaimana saya menguasai audience dan sebagainya. Dia belajar, dia mau bertanya, ya. Tapi memang Olga ini begitu dia naik, bukan lupa. Mungkin nggak ada orang yang ngingetin, nggak ngingetin gini. Kadang-kadang dia kan tahu sendiri kan kalau udah show nyablak, ya. Sampai orang ada beberapa orang yang udah gue nggak mau deh kalau ada acara Olga, gue nggak mau deh, kan gitu kan. Ada yang sebel, mungkin ada pro kontranya, ada ya, tapi dia manusia, ya. Bagaimanapun juga dia mempunyai kekurangan dan kelebihan. Dilihat dari kelebihan, apalagi setelah dia meninggal, begitu kelebihannya banyak orang yang mengantar, ini artinya apa? Orang sayang sama dia. Betul sekali. Tapi banyak hal-hal yang tidak diketahui oleh orang-orang di sekitar. Oke, taruhlah kalian mungkin seperti siapa baru kenal Olga 10 tahun yang lalu, sedangkan aku udah dari awal jauh sebelum sana, ya. Jadi memang banyak hal-hal yang kalau boleh aku agak di sini ya, jauh sebelum Mak Vera juga mengambil dia sebagai anaknya untuk mengcover dia sebagai artis, aku udah kenal duluan gitu. Tapi memang dia tuh orang yang nggak kena capek. Ya, nggak kena capek. Semua TV ada. Sampai bekerja keras lah. Sampai TV rusak juga ada tuh Olga. Nah itu artinya apa? Jadi kalau ada orang udah nggak punya TV, begitu setel TV masih ada dia lagi. Masih ada dia. Dari pagi ketemu pagi, malam ketemu malam, ketemu pagi lagi. Bisa 24/7 lah ya. Itulah 24 hours. 24 hours ya kan? Jangan diam. Bisa ngomong nggak? Orang lebih lagi mendengarkan orang yang lebih tua berbicara, kan benar. Ebi lagi orang tua ngomong, Ebi ngomong juga. Bukannya dia nggak dengar. Maaf ya Ebi, boleh di ini dulu? Jangan. Takut deh ini. Jangan lu Bapak. Jangan. Ini kan pedang Yoko. Kenapa emang Bunda? Nah, jadi gini, artinya memang Olga ini dengan meninggalnya meninggalkan kesan. Walaupun ada orang yang masih benci, masih mencibir lah. Masih aduh, orang mati aja kok masih diomongin aib-aibnya. Sebenarnya kan kalau orang yang baik itu kita menutupkan aib saudara kita biar tidak memakan bangkai saudaranya sendiri, seperti itu. Pokoknya Olga udah nggak bisa ceritain. Makanya aku berharap setelah ini ada orang yang membuat buku tentang Olga. Perjuangannya begitu luar biasa ya. Tapi ada firasat nggak sih Bun pada saat ini kan udah hampir setahun ya Olga melawan sakitnya gitu. Bunda itu kan orang yang sangat dekat sekali ya. Kalau lagi curhat apapun itu. Firasat nggak ada, tapi pada hari Jumat sore itu aku naik motor. Naik motor terus tiba-tiba aku bawa baju jubah hitam. Bawa jilbab hitam. Nah, nggak tahu apakah ini pertanda atau apa, tapi nggak pernah. Terus aku bawa motor sampai di Kalimalang, motorku tuh dipepet orang, pecah. Itunya spion. Terus tapi aku nggak marah. Biasa kan aku, jangan kan motor gue cakep, tapi nggak marah saya. Yang nabrak ibu-ibu perempuan. Aduh Bunda minta maaf, nggak apa-apa. Jalan aja Bu, jalan. Abis jalan biar nggak rame gitu, jalan. Aku ke Otista ngebetulin. Nah, habis ngebetulin, tiba-tiba aku ke Jeki Salon. Nah, dari Jeki Salon udah aku duduk SMS innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu kan. Marah dong. Oh, ya maaf ya misalnya, setan lu, jangan sembarangan lu orang. Kalau ada beberapa yang kadang-kadang ya Bun ya. Enggak Bun, bener. Enggak nih, enggak bercanda, bener. Bunda lihat TV dia, aku memang nggak nonton TV nih. Pak lama, aku pengen nonton TV, betul tulisan innalillahi wa inna ilaihi rajiun kan, ada suara Vera juga. Wah bener. Nah disitulah aku mulai, apakah ini memang menandakan? Nah malam itu aku nggak pulang ke rumah. Nggak, tidur di Jeki. Nungguin sampai mau pagi ke rumah si Olga. Oh ya betul, karena begitu paginya aku langsung ke sana. Bunda adalah salah-satunya orang yang bisa handle lah, zikir apa segala macam. Kan orang kan diam, aku bilang udah kalian nggak boleh diam, kita zikir apa segala macam. Nah disitulah mungkin memang itu kehendak Allah, sampai akhirnya yaitu tadi ketemu terakhir di rumah sakit Pondok Indah.
perjumpaan terakhir di rumahnya dia, selesai, udah nggak ketemu lagi. Selama 10 bulan itu. Itu tetap aku komunikasi sama beliau, nggak digubris, nggak ada balasan. Oke, mungkin dia lebih untuk nyamannya dia di rumah sakit biar nggak diganggu. Oke, tapi masa sih 10 bulan begitu kita nggak ada mengetahui apa sih sakitnya. Minimal kalau memang dia bisa ngomong dikit lah. Olga nih mama, dia kan manggil mama. Olga nih mama gitu, tapi ya memang nggak ada kesempatan ya sudah, sekarang kita hanya bisa mengantarkan dan saya yakin insya Allah tempatnya surga. Amin. Tapi sebelumnya memang sebelum Bunda datang ke sini kan kita sempat telepon interaktif tuh sama Bunda pada saat itu kan masih sakit tuh, aku nangis. Itu juga firasat juga tuh, aku udah tiba-tiba macet apa hujan apa ya. Bisa datang, aku sedih emang berapa hari sebelum dia meninggal itu aku kayak sedih gitu kan. Tapi aku salut sama kedua orang tuanya, ikhlas gitu ya. Nggak terlihat air mata yang ya mungkin udah capek kali ya. Udahlah kalau memang Allah berkehendak lain. Dan juga kalau dia pikirin Olga aja kan masih ada adik-adiknya yang lain seperti itu. Nah ini ngomong-ngomong masalah kedekatan Bunda juga. Bunda kan tunggu kan? Kamu gak boleh begitu. Makanya jangan dijamin. Iya benar-benar. Iya. Ya namanya makanan. Bunda malah mulu, ini kan rumah Edi. Iya Bunda. Bukan marah. Sampai banyak di rumah sakit Mount Elizabeth itu. Luar biasa sekali. Nah kalau Kartika Putri sendiri nih punya kenangan apa sih terakhir sama almarhum? Kalau yang kenangan terakhir itu yang terakhir jenguk almarhum di rumah sakit gitu kan. Pas baru pertama kali datang masih ngobrol, masih bercanda, mau dikasih minum obat. Jadi di Jakarta ya? Di Jakarta. Ya. Masih mau dikasih obat, terus dia bilang segala obat taruh di mulut gue meja. Itu masih almarhum masih bercanda. Nggak lama minum obat, almarhum muntah. Waktu itu mandi, kita pegangin kantong kreseknya, kena gitu ke Kartika. Dia yang nggak enakan banget, padahal kita tahu muntahnya luar biasa kencang gitu segala macam. Terus akhirnya kita gantiin baju, pakaiin bedak di ketiaknya segala macam, pakaiin krem juga di kakinya ini itu. Terus sudah selesai, Mimi itu kan terkenal dengan cuawaan, dengan bercandanya dia gitu. Tiba-tiba pas lagi duduk di sampingnya, almarhum tuh cuman pegang tangan terus kayak ngomong makasih aneh. Tapi sambil pegang tangan itu yang selalu keingetan terus Bunda. Soalnya kan sebelumnya almarhum itu wah gitu, yang suatu hal yang jarang langka banget almarhum kalau sampai semanis itu, secute itu gitu. Jadi jadi itu nggak bisa dilupakan banget ya. Kalau Bunda sendiri apa sih yang belum pernah disampaikan ke Olga, yang pengen banget Bunda sampaikan? Waktu aku besok terakhir di Pondok Indah itu aku bilang Olga, aku bilang nanti kalau udah sembuh kita umroh ya gitu ya. Dan waktu itu memang dia kan memang belum umroh. Saya sempat wanti-wanti dia, semua udah kamu dapat dan wajib hukumnya bagi kamu untuk menunaikan haji atau umroh bagi seorang muslim. Tapi subhanallah ada temanku di Mekah namanya Fatma, itu waktu begitu dengar Olga meninggal, terus dia telepon aku sekarang ini juga sedang melaksanakan ba'dal umroh khusus untuk Olga. Terus dia kirimin aku sertifikatnya. Jadi alhamdulillah Raffi juga udah mengumrohkan dia, dan juga temanku Fatma dari Mekah itu juga udah mengumrohin dia. Tapi memang sih seharusnya kita nih yang masih muda-muda, yang ada rezekinya walaupun belum sempat haji, kalau ada itu umroh lah untuk mengenal lebih dekat tentang Mekah dan Madinah itu sendiri. Nah, kenangan aku sama dia banyak banget. Yang aku inget tuh aku sempat marah waktu dia ke rumah dia. Tuh rumah dia kan jelek banget tuh. Jelek. Rumah susun. Hah? Lu ngajak siapa? Ini yang datang siapa sebenarnya? Siapa yang datang? Ibu Ratu. Ya mah adanya begini mah. Enggak bisa. Masa rumah lo kayak kandang ayam? Udah kayak lucu-lucu gitu. Tapi ya memang kita lucu-lucuan, enggak dihina gitu, enggak. Bentar ya kalau gua kaya lo awas ya gitu. Bener, alhamdulillah dia emang kaya. Alhamdulillah. Luar biasa. Iya, kaya harta juga, amin. Nah, tapi paling enggak sudah sempat disampaikan. Ya, itu dia tuh. Nah, mungkin dari Kartika sendiri kan juga, Kartika juga bekerja sama ya cukup hampir lah. Karena juga ya pernah. Nah, apa sih pesan Olga yang selalu terngiang di Kartika sendiri? Mimi tuh ya Tara juga pasti tahu lah gitu. Dia selalu bilang dia itu memesan Kartika, restu ibu tuh nomor 1, sayangin ibu. Selalu itu yang terngiang dari Mimi gitu. Kartika kalau nggak direstuin dengerin mak lo, kualat lo ntar. Selalu yang kayak gitu. Terus Kartika, lo kalau punya pacar, mau udah suka belum? Jangan mau kalau nggak suka.
dasar lo ini nih gitu. Dia menasihati kita tuh dengan cara begitu Bun. Jawa, lu kalau nggak direstuin jangan jalan lu kualat sama mak lu gitu. Dia yang selalu kayak ngasih kita wejangan dengan caranya dia ya Bun, biar masuk ke kitanya juga gitu. Meskipun pada saat itu notabene bercanda, tapi pas aku sendiri aku berpikir iya juga ya gitu, karena kita lihat juga almarhum kan sama orang tuanya juga ya sangat luar biasa sama keluarganya. Jadi pelajaran yang kita ingat terus ya gitu. Ebi ada yang mau disampaikan nggak? Enggak, Ebi kalau ngedengar orang-orang yang udah pergi, orang-orang baik, rasanya Ebi cuma pengen ngedoain Bunda boleh pimpin kita semua doa. Jadi kita doain untuk Ponori juga ya. Nggak ada hadiah yang sangat istimewa ya. Jadi kita berjamaah aja doanya, karena juga di sana ada Om Pram Tumbuhan juga, ada Yani Nibel juga ya. Terus ada Olga Saputra juga, ada Mak Nori yang terakhir ini. Ya kita nggak tahu siapa lagi besok, kita nggak tahu, mungkin saya siapa kita nggak pernah tahu. Tapi yang pasti orang itu pasti akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal teman-temanku sekalian dan juga Anda yang ada di rumah, yang ada di studio, kita doakan menurut keyakinan kita masing-masing. Semoga segala amal ibadah sahabat-sahabat kita, senior-senior kita, junior kita yang mendahului kita diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan diampunkan segala dosa-dosanya. Amin, ya Berdoa Allah. menurut keyakinan kita masing-masing. Mulai. Amin. Selesai. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah. Sebenarnya gini ya. Memang kalau orang meninggal itu kan kelihatannya kan sedih, nangis, kayak nggak ikhlas ya. Tapi asal kamu tahu, kalau kamu belajar lagi tentang kematian itu indah loh. Sesuatu yang indah, dan dia mulai proses kehidupannya. Awal yang baru sebenarnya ya. Baru. Dia udah nggak menemukan lagi, dia nggak perlu lagi bayar utang, dia nggak perlu lagi ngurusin adiknya, bapaknya, karena udah lepas ya. Makanya doa yang baik itu bagi seorang ibu atau bapak, doa anak yang soleh itu yang paling ditunggu. Seperti aku, bapakku nggak ada, emakku nggak ada, ya doa yang paling bagus. Yang paling benar ya. Abi juga makanya. Masalah ini kalau kita ngomongin masalah doa juga nih, Bunda sendiri kan orang yang paling terdekat, mungkin yang sudah lama sekali mengenal sosok seorang Olga Saputra. Pernah nggak sih Bunda dimimpiin gitu? Kayaknya tadi pagi. Tadi pagi itu habis sholat subuh. Nggak tahu dia begini, mah lapar nih mah, belum minum tuh nasi uduk. Tapi jelas ya Bun ya, mimpinya jelas. Iya, dia bener lagi ngobrol. Tuh nasi uduk tuh belakang tuh, makan tuh. Terus aku panggil anakku, Ima, Ija, itu tuh Om Olga mau makan. Dia kan juga kenal ya. Terus diambil, nggak lama. Terus aku bangun udah jam 8. Aku dengar Ponori, jadi kayak dari Olga langsung ke Ponori gitu loh. Jadi kayak ada kaitannya gitu. Jadi mah aku lapar mah. Nah ini ada dua kemungkinan, lapar doa atau lapar secara itu nggak mungkin lapar, tapi mungkin ya dia minta didoakan lah seterusnya. Sebanyak-banyaknya biar kenyang dengan doa gitu ya Bun ya. Kalau Kartika sendiri pernah ngimpi? Belum. Makanya pas dengar tadi pagi juga si Jessica dimimpiin kan, aku bilang kamu bersyukur kalau dimimpiin gitu, karena pasti sahabat-sahabat yang lain tuh menunggu untuk dimimpiin gitu. Apalagi kan Tara juga sangat dekat banget sama almarhum, pasti juga pengen kan, ada rasa pengen banget Mi datang dong di mimpi, karena kan kita kan ada komunikasi, ada syairnya kan, ayah dengarkanlah aku ingin berjumpa walau hanya dalam mimpi. Nah syairnya sorry pakai mic yang mana nih? Kalau ini aku untuk Om Rinto ya. Boleh. Semuanya ya. Ayah dengarkanlah aku ingin berjumpa walau hanya dalam mimpi. Tuh, Ebi mau nyanyiin buat Om Irfan nggak? Maksudnya gimana? Kangen. Kan kangen. Om Irfan kan lagi nggak bisa nemenin Ebi. Tapi nggak apa-apa kan, udah ada Papa Tal. Emang Om Irfan kenapa? Om Irfan sekarang lagi pergi Bun, jadi ponakannya. Kapan? Bukan. Maksudnya bukan pergi
Udah dulu masa aku masih kehilangan anak lagi? Om Irfan masih kan? Masih kerja kan? Aduh, Bang Ebi. Tadi ditelepon sama Om Irfan. Bilang apa? Ebi, ingat sholatnya pakai talung, jangan pakai mukena Om Irfan. Ebi kalau ngomong Ebi bandel ya. Ebi bandel ya. Om Irfan yang ngomong. Itu rahasia Ebi sama Om Irfan kan apa aja tuh. Ebi kan nggak bisa nyimpen aja. Orang Ebi mau dikecil. Udah janji ya nggak boleh ngomong gitu lagi depan orang-orang ya. Kayaknya dia nyaman banget jadi Ebi bisa ngomong apa aja ya. Di mana Ya, ya? juga ada kecil ya. Iya janji ya. Nanti kalau Om Irfan tahu mukenanya dipakai marah lo ya. Udah ya. Ibu ngomongin. Ibu malah jadi jelasin dong. Jangan ya nanti Om Irfan marah ya. Tapi Ebi mau bacain sesuatu nih. Apa sih, Ebi? Fakta atau nyata? Yang pertama, tante tulisannya nggak kebaca. Oh kebalik ya? Kebalik, Ebi, kebalik. Apa Pak? Kalau baca tuh dari kebalik, kamu tuh yang smart tuh. Nah, baca. Bapak nggak kebaca. Bapak tahu. Bapaknya kecil banget. Bunda Doce pernah dorong mobil Olga waktu mogok. Bunda dulu jadi apa sih Bu sebenarnya? Gini, ceritanya kan Ada ceritanya tuh ya. Bunda kan udah pakai clip on. Enggak kan mati. Dulu pakai. Emang mati clip onnya yang mana? Mati. Orang udah dikasih tahu. Tulis gini, situ udah tulis. Kan dulu ceritanya kita mau ada acara di Tata Dado. Di Tata Dado ceritanya. Nah dia nyebut ke rumah nih. Mah, ini ya udah coba kalau iya kamu jemput. Aku nggak tahu Honda apa dulu mobilnya jelek deh. Pokoknya ke jalannya kan. Udah gitu udah dari rumah Tata ke rumah aku dekat. Lewat Galaksi tuh. Terus udah gitu udah. Pas begitu tanjakan ke Galaksi, itu nggak ngangkat mobilnya. Mobilnya blub gitu, mati. Tapi untungnya mati masih di daerah yang agak Rata. Mah, dorong gimana katanya? Kamu ngajar ya? Gue artis. Masih bercanda nih. Buat. Itu Olga belum lihat. Belum, dia masih baru-baru ya. Baru udah. Dorong deh ceritanya nih, dorong. Bunda tuh yang disuruh dorong dia. Ada tukang ojek. Bun. Oh, saya bantuin, udah. Jalan nih, blub, jalan, 100 meter, dia bukan mundur, kita jalan ke sekolah azhar kan tuh kita disuruh Nyamperin. Udah didorong 100 meter kita nungguin dia lewat. Itu keisengan yang kita kangenin ya Bun ya. Itulah memang kadang-kadang aku nggak, ya memang kita nggak benar juga, kita nggak pernah tahu nasib orang. Demi Allah, aku tuh nggak percaya loh kalau dia tuh akan jadi artis besar, disenengin orang. Ya itulah kita nggak boleh menghina orang. Suatu saat orang yang kita hina itu mungkin akan lebih baik dari kita. Itu 100 meter. Lumayan bagus 100 meter ya Bun. Makanya gue udah begitu dikubur gue maafin lo 100 meter. Lanjut. Bunda baik. Lanjut. Tante ke-30. Atau kan ada ataunya tuh. Atau karput. Karpet ini nih. Karpet. Bapak selalu curhat tentang pasangan sama Om Olga dan nasihatnya selalu tepat. Iya, jadi dulu banget gitu ya. Tara masih tahu gitu. Almarhum tuh kan jarang tidur, BBM-an, zaman baru BBM-an gitu. Dia ganti status, pasti kita bahas gitu kan. Aku ngeledekin terus gitu. Ciela, siapa sih yang nggak pulang-pulang, nggak datang, tau lah ya gitu ya. Terus dia bilang, lu PA lu jangan mau dibego-begoin sama laki. Bla bla bla. Dia tuh alasannya tuh kayak bener-bener tepat gitu. Secara gengsi mah kita gengsi ngakuin pasangan kita begitu gitu kan. Cuman yang dia omongin itu tepat bener terus. Tapi emang pernah ditipu juga sama laki atau gimana sih? Lu kalau nanya gitu dong. Kan dia bilang jangan mau dibodoh-bodohin sama laki. Emang dia bukan satu lagi ya, aku tambahin di sini ya. Olga sekurang ajarnya Olga, dia bisa ngerjain teman-temannya dengan kurang ajaran dia. Tapi kalau begitu aku tampil di situ dia nggak berani. Ada satu kali yang namanya tuh, ingat nggak kamu yang ditaburin bedak apa tuh? Iya bedak. Oh yang semua tuh, semua. Godok air gitu ya Bun. Terus beda. Godok kan beda. Udah gitu dia lihat aku kan, nggak mau tenang aja.
Kawan suka begitu kan? Gak berani. Jadi sekurang ajar apapun dia sama teman-teman yang kalau udah seniornya itu dia nggak berani. Betul. Dia cuma sok cantik. Emang cantikan gua melu. Gua suka. Itu bercandaan ya. Karena ini kamu nggak punya itunya sih ya. Aku punya tuh yang berantem, yang gue berantem dia tindiin aku. Iya, tiba-tiba smackdown ya, Bu. Emang tuh dia apa dengan ya hanya orang dekat aja dia melakukan itu. Kalau nggak dia nggak akan berani. Gitu. Oke, jadi intinya adalah masih ada yang namanya nilai sopan santunnya juga. Tapi sorry ya, tapi memang orang baik itu cepat diambil loh. Iya. Anak terbelakang ini biasa cepat juga diambil. Amit. Coy. Udah. Orang Ebi masih kecil, masih SD, belum SMP, belum SMA, belum kuliah, belum pacaran, belum menikah, udah anak. Anak Ebi nggak ada yang mikirin sampai nikah berarti. Kalau Ebi mikirin dong. Ebi kasih tahu Bunda, Ebi pakai putih merah, emang kelas berapa? Kelas berapa sekarang? Ebi sekarang kelas 7. Oh iya. SMP dong harusnya biru. 7 SD. SD cuma sampai 6 doang ya. Gak apa-apa, Ebi kan masih kecil ya, Bi. Ebi masih kecil. Bebas aja Ebi mau ngapain. Ebi pernah nggak ya kelas 7 apa Ebi dibohongin sama guru Ebi? Jadi Ebi juga pernah dibohongin? Enggak, Ebi nggak pernah dibohongin. Yang dibohongin Om Gilang ya? Om Ipan tuh sering bohong. Masa katanya nanti dibilang Ebi pinggulnya gede, nanti ngelahirinnya gampang. Itu tantenya. Oh, Ebi salah dengar. Itu Om Irfan lagi ngomong sama Tante Indri. Makanya Ebi langsung shock tante. Bukan, emang Ebi. Om Irfan itu lagi cerita waktu ngelahirin kamu susah. Jadinya ya harus punya pinggul gede. Maafin anak saya ya, Bunda ya. Maafin anak saya ya. Emang suka begini dia. Ini kalau ngamuk parah loh, Bun. Kalau ngamuk semua dibanting-bantingin. Ini lahirnya istimewa. Orang kalau lahir di rumah sakit. Oh, dia bukan di rumah sakit. Disumpahin. Sebelum break kita kan mau ngeliat keakraban ayah dan anak. Iya. Jadi contoh buat penonton di rumah. Katanya Ebi ini bisa macam-macam loh. Iya. Aku pengen dong dia tuh bisa jadi dorce bisa. Kita coba pinjam dulu. Misalnya nih, enggak. Jangan jadi Bunda dulu. Kita coba jadi. Itu sebenarnya tuh Om Gilang yang bisa, tapi Ebi juga bisa ngikutin Om Gilang. Misalnya nih, sebentar nih. Satu, kita mulai dari Ebit jadi. Set. Gugusan hari-hari indah bersamamu, Camelia. Jadi. Ya. Kalau jadi Rizal Armada. Set. Coba kau lihat dirimu dahulu sebelum kau nilai kurangnya diriku. Tangkap ya. Jadi Raisa. Kurit bila. Jangan lupa makan siang ya. Yang terakhir. Rian The Massive, jangan menyerah. Jangan menyerah. Coba. Manusia ini tidak ada duanya, tidak ada satunya, ada tiganya. Dorce. Kunci C. Ada orang. Aminor. Siapa? Aminor. Habis kan Ebi kan nggak sempurna, kesempurnaan yang milik Allah, kesempurnaan milik kita. Kalau gitu, Itu punya Bunda. coba sebentar. Yang terakhir. Jadi alam. Set. Alam. Ada Mbak Dukun sedang ngobatin pasiennya. Sah. Oh gitu. Kita kembali lagi setelah yang satu itu ada. Hari ini acara memang begitu, Bu. Sama acara juga suka Ebi aja. Namanya ya ada-ada saja. Iya. Ada gila, ada orang gila. Oke. Nah,
kalau kita mengenang yang sedih-sedih kan nggak akan ada habisnya ya Bu ya. Pasti ada aja yang dia tenang. Kita justru harus memikirkan bagaimana kita kembali lebih baik lagi dalam keadaan husnul khotimah. Itu aja. Inilah seorang Bunda Dorce. Iya, jadi kita nggak perlu lagi nangis seminggu kapan kita kerjanya gitu loh. Dia udah tenang. Nah, Bu pernah ketemu sama ayah sama ibu? Itu yang saya, kalau saya bercerita ini, saya betul-betul murni anak yatim piatu. Umur 3 bulan ibuku meninggal. Aku belum sempat menikmati kasih sayang atau mungkin sempat disusui mungkin berapa bulan. 1 tahun kemudian bapakku meninggal. Jadi betul-betul aku nggak kenal bapak, nggak kenal ibu. Tapi aku selalu mendoakannya. Aku juga udah membadalkan hajinya. Jadi aku bahagia walaupun aku nggak sempat ketemu di dunia. Insya Allah suatu saat Allah akan menemukan dia. Tapi kalau bapak ibu dari Olga sendiri udah sempat dia gitu. Subhanallah, kalau Olga itu memang satu, ibunya kan masih muda, malah tuan aku ibunya. Tetapi aku lihat ibunya itu ikhlas ya, nggak ada sempat aku bilang gini, nggak pakai nangis ya, nggak ada mata ya. Iya Bunda. Jadi karena yang nangis cuma adanya perempuan doang satu. Iya. Karena bener dong. Kalau yang satu tuh nggak berani, itu dia nggak kuat, yang dia nggak berani cium, cuman dia doang yang cium Olga itu. Nah Bunda, sosok Olga sangat dekat sekali dengan Bunda. Apa sih yang dirindukan dari sosok seorang Olga Syahputra? Ya kemarin sempat ada, kamu tahu sendiri kan, ada yang katanya dokter tersinggung dengan ucapannya, bahkan sudah disomasi dan sebagainya. Nah begitu kejadian itu aku sempat SMS dia. Aku sempat marah juga. Aku bilang, Olga, ingat, mulutmu harimaumu akan menerkam kepalamu. Itu hiasan ya. Dan mulai di situ aku udah mulai lagi, dia udah nggak ada perubahan, nggak nyablak. Tapi kalau bisa Kartika tambahin ya Bu, ketika kejadian itu ya Tara, ya kita tahu sebenarnya almarhum itu sudah berusaha untuk minta maaf gitu, dan juga sudah kirimin voice note, minta Kartika kirimin, menjebatani. Almarhum juga datang ke rumahnya, bersedia juga sebenarnya yang seperti diminta oleh pihak dokter sana untuk preskon dan lain sebagainya. Sebenarnya untuk pribadinya almarhum itu almarhum mau, cuman ada hal lain makanya belum sempat terlaksana gitu. Tapi almarhum itu selalu ngomong ke Kartika mau dan sangat bersedia. Tapi kita harus yakin bahwa beliau pun juga sudah memaafkan pastinya. Iya, Kartika malam itu juga pas dapat kabar minta maaf. Ya kalau seperti kamu tanyakan tadi ya, banyak sekali pengalaman-pengalaman ya. Kadang-kadang dia kan sok-sok nyanyi sama saya. Saya bilang, lu nggak usah nyanyi, suara lo jelek, pales gitu kan. Jawabnya apa Bu? Ya udah, sok cantik lu, sok cantik gitu, begitu sama dia. Ya emang dia mesti ketemu orang yang uratnya putus juga. Jadi kalau dia diketemuin sama orang-orang yang belum putus uratnya, sakit hatian gitu ya. Apalagi tuh nanti tuh kalau bisa tuh, kalau dia masih hidup, mesti digabungin sama dia tuh, sama-sama uratnya putus. Pasti ya, pasti. Ketemu, nyambung klop. Ini berarti udah putus ya? Putus, dia bukan putus lagi. Udah jadi cincang. Atau udah putus, emang kapan nih jadian? Banyak sekali yang merasa kehilangan, banyak sekali yang merasa sedih, ya kan, sampai sekarang pun makamnya juga masih begitu ramai. Kemarin sempat dikabarkan juga sempat ambles ya Tar ya, hampir raya. Karena banyak diinjak-injak sama banyak masyarakat yang ingin sekali melayat dan mendoakan Olga Syahputra, dan banyak juga kiriman bunga-bunga yang sudah sekarang ada. Sekarang tumpukannya tebel banget bunga-bunganya itu ya. Betul. Nah Bun, ngelihat orang-orang yang memanfaatkan itu, ada yang positif, ada yang negatif. Gak apa-apa juga sih. Artinya gini kan, terlepas dari apapun, dia udah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Ya jadi orang berhak kok, selagi tidak merusak kuburan dan selagi masih ada keinginan untuk membantu orang. Mungkin juga orang keringetan, ada anduk ya. Orang pengen chipnya Olga, ada foto-fotonya Olga, nggak apa-apa, nggak seperti kayak di makam Bung Karno kan juga kayak begitu video kisahnya. Begitu beliau pun sudah meninggalkan kita, memberikan sesuatu yang baik juga untuk masyarakat sekitar ya, luar biasa sekali. Nah tapi ada juga yang negatif nih Bun, yang akhirnya memanfaatkan kesempatan untuk ngambil dan segala macamnya. Itu memang kesempatan yang nggak bisa dilewatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sebenarnya, kayak gitu itu. Karena ada beberapa juga waktu itu saya sempat melihat juga ada yang mengambil. Kita kan kerja cari apa? Cari makan. Jadi harus dimakan dulu. Dia ngajak Evi. Coba nih Bunda nih, anak ini tolong nemenin nih. Anak
coba dengerin. Bunda bukan marah, justru Bunda pengen Ebi makan gini enak banget sayang. Coba dulu. Kan? Bunda baik banget. Kalau sama Om Ipan, Bunda Ebi suka dikasih lipstik. Suka dikasih makan. Kalau Ebi, kalau sama Om Ipan kan setengah juga, jadi pakai lipstik juga, ya. Ebi, Iya. lipstik itu mah lipstiknya Om Irfan. Iya, Biarin aja. Iya, nah. Dia ingin menyalurkan hobinya. Nah, Udah. tapi Bunda ciptain lagu juga bener ya? Ciptain lagu. Waktu dia sakit, Ada tuh lagu tuh waktu itu Iya, sempat aku aku dengar, dengar. dengar. waktu sempat sakit diputar. ya. Terus waktu sekarang ini ya aku ciptain mendadak. Dan juga aku akan coba menyanyikan di sini sama teman-teman band walaupun belum sempurna kita bikin boleh, musiknya. Ini ya. bisa loh, cepet loh. Bunda Iya, Sep iya. langsung dapat Itu idenya. Seniman yang sangat luar biasa Ya, loh. kita putar buatan Alhamdulillah. aja. Oke, sayang. Baru kini ku rasakan sepinya tanpamu, Olga. Kenangan indah tiada ku lupa, kini engkau telah tiada. Ceria dan tawamu selalu menggoda, rupanya Allah berkehendak lain. Kau pergi untuk selama-lamanya, anakku Olga Saputra. Sunyi kini dunia hiburan, tiada lagi engkau mengisinya. Tawa canda lucu du Olga Saputra, kini tiada lagi ku rasa. Tenang tidurlah kau selamanya di sisi Tuhanmu yang Maha Kuasa. Selamat jalan anakku, Olga Saputra. Aduh, Ya, saya kalau merinding Bunda loh. itu kan sudah mengenal Saya sosok merinding. Olga Saputra dari sebelum Iya, menjadi siapa-siapa. Tara juga kan deket banget. Katanya Iya. kalau misalnya ngeliat video-videonya masih suka nangis ya. Ya beberapa kayak video-video seperti tadi karena gini, memorinya ya benar Iya. Bunda ya. Karena waktu pas ketika sakit pun Bunda ketika kita datang ke tempat Bunda Iya. waktu itu untuk Iya. pengajian. Dia nyumbang anak yatim di masjid. Terus terakhir juga dia bilang, "Mah, aku mau korban sapi satu karena mau mendekati Idul Adha." Akhirnya dia sumbangkan. Ya memang itu masih keadaan sakit ya, Bang, pakai Iya. kain sarung loh. Dia datang pakai kain sarung karena dia menghargai saya, dia datang. Kalau enggak dia bisa wakilin orang, Iya. tapi dia Datang sendiri ya, karena itu orang tuanya yang ngadain, dia datang dalam keadaan sakit. Iya. Oke, apa sih Tara kenangan yang nggak bisa dilupain sama Tara tentang sosok? Ya Olga? banyak sekali ya. Ya seperti Bunda bilang, ilmu yang saya dapatkan, evaluasi setelah dia tuh orang yang sangat komitmen dengan suatu program. Ya. Dia bisa datang dengan keadaan lagi sakit pakai sarung seperti yang Bunda bilang tadi ke acara untuk apa? Untuk ya tanggung jawab, karena dia merasa tanggung jawab besar di dalam acara itu tuh sangatlah besar. Kesan yang paling berkesan adalah ketika dia mengajarkan saya untuk ini. Tar, lo kerja keras untuk apa? Saya bilang untuk keluarga, Mak. Untuk keluarga, untuk apa? Untuk menaikkan derajat martabat keluarga saya. Intinya adalah itu. Dia cuma pesan, Mimi cuma pesan satu, ibadah jangan dilewatin, sholat 5 waktu jangan dilewatin. Yang namanya keluarga jangan dilupakan, dan ingat satu, sisihkan 2,5%, hanya 2,5%, Tara.
untuk orang-orang yang memang membutuhkan. Dan itu yang sering dia belajar dari aku, karena memang kan aku punya yayasan, punya anak yatim, dia belajar. Dan satu lagi, Olga ini kan ada darah Jawa dan Minang. Jadi kalau bahasa Minangnya, dia ini membangkitkan Batam Terandam. Artinya dari keluarga yang susah, dialah yang mengangkat derajat keluarganya. Jadi Olga ini memang satu lagi yang perlu diingat, sesibuk apapun dia, begitu dia ada siaran pagi, dia nggak lupa sholat duha. Jadi dia bilang, "Mah, sorry Mang, itu aku sholat duha dulu." Ya silakan. Jadi sholat sunat wajib dia laksanakan, sholat sunat juga dia kerjakan. Nah, luar biasa. ngomong masalah ini kan kalau Bunda itu adalah kamu pernah sholat nggak? Evi sholat Jumat. Oh tadi doang. Terus Evi sholat maghrib. Jam maghrib berapa rakaat? Coba tata dulu. Maghrib itu 4 rakaat. Maghrib berapa? 3 rakaat. Iya, aku kan ngetes Bunda. Pakai dites lagi. Ngapain pakai dites? Gini aja, mendingan sekarang kita panggil lagi bintang tamu kita yang satu ini dia, Kartika Putri. Jangan ganggu aku lagi. Cewek, ada cewek. Anda Tika. Maksudnya habis kalau susah diomongin soalnya. Iya, aku jangan jadi. Oke. Masa tiba-tiba orang pengen nyosor aja. Jangan kemana-mana, kita balik lagi salah satu, tapi ada aja. Ya, pemirsa yang pastinya tadi kita lihat bagaimana proses pemakaman dari sahabat kita almarhum Olga Syahputra. Begitu banyak yang mengantarkan, begitu banyak bunga yang ditebarkan, ya kan? Sampai detik ini juga ya masih ramai sekali. Karena tadi malah ada laporan juga dari TPU ya, kalau misalnya banyak sekali penggemar-penggemarnya yang datang dari luar Jakarta. Jadi benar-benar hanya ingin melihat makamnya, ingin melihat tempat terakhirnya sahabat kita almarhum Olga Syahputra. Mungkin nggak hanya dari luar Jakarta, bahkan waktu itu waktu pas aku ada berada di mobil jenazah itu Bun ya, ada salah satu versinya dia dari luar negeri yang nulis dalam pakai karton, "Selamat tinggal Olga Syahputra, terima kasih," dia bilang gitu. Terus dia lari tuh karena pengen lihat, akhirnya dibuka. Dia cuma ngomong seperti kalau aku lihat sih dia dari logatnya seperti orang Malaysia. Gitu. Jadi sampai sebesar itu loh. Bahkan waktu dia meninggal juga masyarakat Singapura yang orang Indonesia